Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Putra Deli. Saya dari kelas PGMI 3D dengan NIM 24810700106. Pada video ini, saya akan menjelaskan kembali ujian akhir semester yang sudah saya kerjakan di mata kuliah Kajian IPA Lanjut MI atau SD. Yang pertama ini nomor 1 tentang perbedaan konsep keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman gen adalah variasi sifat dalam satu spesies, contohnya varietas padi di Indonesia. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan jenis makhluk hidup seperti beragam flora dan fauna. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem adalah variasi lingkungan seperti hutan hujan, mangrove, dan terumbu karang. Ketiganya ini saling berkaitan. Jika salah satu menurun, maka keseimbangan dan kelestarian ekosistem dapat terganggu. Untuk soal yang nomor 2 ini tentang ekosistem sawah. Terdapat padi, tikus, ular, dan elang. Dalam ekosistem sawah, padi berperan sebagai produsen. Dan tikus memakan padi, ular memakan tikus, dan elang memakan ular atau bisa juga elang memakan tikus. Nah, hubungan ini tuh membentuk jaring-jaring makanan. Selanjutnya itu ada kaitannya dengan pestisida. Apa itu pestisida? Pestisida adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama. Nah, jika pestisida digunakan secara berlebihan hingga populasi tikus menurun drastis, maka ular dan elang akan kekurangan makanan, sehingga populasinya ikut menurun. Nah, selain itu, pestisida dapat mencemari tanah dan air. Akibatnya, keseimbangan ekosistem sawah menjadi terganggu. Selanjutnya ada soal nomor 3 tentang analisis bencana ekologis di Sumatera. Nah, bencana ekologis di Sumatera belakangan ini berupa banjir bandang dan tanah longsor. Nah, bencana ini tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh kerusakan hujan di daerah hulu sungai yang mengurangi daya serap tanah. Pemerintah juga telah melakukan program reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis. Namun, reboisasi sering belum optimal karena kurang memperhatikan fungsi ekosistem dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, rehabilitasi lahan kritis dinilai lebih efektif karena tidak hanya menanam pohon, tetapi juga memperbaiki kondisi tanah dan aliran air, serta melibatkan masyarakat. Dalam bidang pendidikan MI atau SD, pendidikan konservasi perlu dikaitkan dengan konteks lokal, seperti bencana di Sumatera. Nah, melalui kegiatan sederhana seperti menanam pohon dan diskusi lingkungan, siswa dapat belajar menjaga alam sejak dini dan memiliki sifat bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya ini ada nomor 4, tentang pembelajaran inquiry berbasis masalah atau PBL. Nah, pembelajaran IPA di MI dapat dirancang menggunakan pembelajaran inquiry berbasis masalah atau PBL. Pada materi alat indera, khususnya yang saya ambil ini indera penciuman. Nah, masalah yang digunakan adalah mengapa saat kita flu kita sulit mencium bau makanan, padahal hidung masih bisa digunakan untuk bernapas. Nah, secara ilmiah, saat flu terjadi, penumpukan lendir yang menutupi reseptor penciuman. Nah, sehingga bau tidak dapat terdeteksi dengan baik. Namun, udara untuk bernapas tetap bisa masuk melalui saluran pernapasan. Jika siswa MI berada pada tahap operasional konkret, sehingga pembelajaran dilakukan melalui kegiatan sederhana, seperti mencoba mencium permen dengan hidung tertutup dan terbuka,
Melalui PBL, siswa dapat memahami konsep secara langsung, berpikir kritis, dan menghindari miskonsepsi tentang fungsi indera penciuman. Bisa juga dilakukan dengan analogi sederhana. Nah, bayangkan saraf penciuman adalah tombol bel. Nah, dan lendir adalah plester tebal. Jadi meskipun kita menekan bel, jarinya tidak menyentuh tombol karena terhalang dengan plester, seperti itu. Selanjutnya ini ada nomor 5 tentang sistem peredaran darah dan sistem ekskresi gitu. Nah, pada sistem peredaran darah berfungsi mengalir darah ke seluruh tubuh. Selain membawa oksigen dan zat makanan, darah juga membawa zat sisa hasil metabolisme. Zat sisa tersebut kemudian dibawa menuju organ ekskresi, terutama ginjal. Nah, ginjal ini berfungsi menyaring darah dan membuang zat sisa dalam bentuk urin. Dengan demikian, sistem peredaran darah dan sistem ekskresi saling bekerja sama untuk menjaga tubuh tetap bersih dan sehat. Sekian penjelasan ujian akhir semester saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.